Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihim muqtafa, amma ba'd. Melanjutkan pembahasan kita dari Syarh Sunnah bab sadis wasitun, bab yang ke-66. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam rahimahullah berkata, wal imanu bi anna ar-rajula idza marida ajarahu Allahu ala maradih. Kemudian mengimani bahwasanya seseorang apabila ia mengalami sakit, maka Allah akan mengganjarnya dari sakit tersebut, ya. Kemudian bab selanjutnya wasyahidu ya'juruhu Allahu ala syahadatihi. Demikian pula seseorang yang mati dalam keadaan syahid, maka Allah akan mengganjarnya dengan syahadahnya tersebut, ya, dengan kesyahidannya tersebut. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah berkata, Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tak akan melupakan, menyia-nyiakan, okay, ganjaran bagi orang-orang yang beriman, ya. Upah bagi orang-orang yang beriman, ya, dari keimanan yang mereka persembahkan kepada Allah. Awas, iman ini meliputi qaul, amal, i'tiqad, ya. Wa yujri al-masa'ib 'alal mu'minina litamhiz. Sebagaimana Allah juga senantiasa mengalirkan atau menimpakan musibah-musibah kepada orang-orang yang beriman. Tujuannya tamhiz. Tamhiz ini purify, untuk kembali memurnikannya, membersihkannya, ya. Auli mudha'afatil ajr, atau untuk mengalilipatkan, okay, balasan yang mereka dapatkan atau pahala yang mereka dapatkan. Faqad yujriha 'alal mu'min takfiran li khataya. Bisa juga terkadang Allah menimpakan musibah tersebut atas seorang mukmin sebagai bentuk takfir. Takfir yakni kifarat, sebagai bentuk penghapus bagi kesalahan-kesalahannya, bagi dosa-dosa yang terjadi atas mukmin tersebut. Wa tamhisan lahu minadz-dzunub, ya, dan bentuk pensucian bagi mukmin tersebut dari dosa-dosanya. Wa qad la yakunu lahu khataya wa yujriha alaihi li rif'at darajatih. Dan terkadang seorang mukmin berada dalam kondisi dia tak memiliki catatan kesalahan, bisa jadi, tapi tetap Allah timpakan musibah atasnya, yang tujuan apa? Untuk mengangkat derajatnya agar ia lebih mulia. Dan Allah kataba lahu darajatan fil jannah la yasilu ilaiha bi'amalih. Dikarenakan demikian memang Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan baginya sebuah level di surga yang tinggi, yang dimana ia tidak dapat sampai ke level tersebut hanya dengan amalannya, ya. Maka dari situ ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fayabtalihi Allahu bil masaib. Dari situ Allah timpakan musibah-musibah hatta yudha'if lahul ajr. Yang dengan itu dikali lipatkanlah pahala-pahala si mukmin tersebut, fayablugh hadhil manzilah. Layaklah ia dari situ sampai kepada posisi yang mulia tersebut. Fal mu'min ala khair. Maka hakikatnya seorang yang beriman selalu berada dalam kondisi yang menguntungkan. Ala khair yakni dalam kebaikan, maknanya di atas kebaikan, maknanya berada dalam kondisi yang menguntungkan pada dasarnya. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, dari situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, ajibnya perkara mukmin, gitu. Ajibnya perkara mukmin, yakni menakjubkannya, mengagumkannya kondisi seorang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya semua kondisi ini akan membawakan kebaikan baginya. In asabathu sarra fasyakar kana dzalika khairan lah. Apabila ia mendapatkan kebahagiaan kemudian ia bersyukur, maka akan jadi baik baginya. Yani kebaikan tersebut, begitu dia bersyukur, dari situ Allah janjikan apa? Nikmat yang berlipat ganda dengan bersyukurnya. Iya kan? Udah mendapat kebahagiaan, dapat pahala karena bersyukur, kemudian dapat juga
nikmat yang berkali-kali lipat dikarenakan ia bersyukur. Janji Allah demikian ya, la in syakartum la azidannakum. Ya. Wa in asabathu dharra wa sabar, dan apabila ia tertimpa musibah dan kemudian ia bersabar, kana dzalika khairan lah, juga jadi keuntungan baginya, jadi kebaikan. Dari musibah tersebut dia bersabar, akhirnya mendapatkan pahala dari sabar tersebut, dan kemudian juga dihapuskan sebagian dosa-dosanya dengan musibah tersebut tuh, menguntungkan juga, ya. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Jadi either way, ya, mau dalam kondisi apapun, seorang mukmin selalu beruntung pada hakikatnya, dan itu kondisi baik demikian tidaklah didapatkan kecuali oleh seorang yang memang beriman ya kepada Allah. Fal mu'min tusibuhul masaib, maka demikianlah mukmin ya akan tertimpa banyak musibah, wahiyya min salihih, imma anna Allah yukaffir biha khatayah wa imma anna Allah yarfa biha darajatih. Demikianlah memang demi kebaikan mukmin tersebut. Jadi hakikatnya entah dengan itu Allah hapuskan sebagian dosa-dosanya, entah dengan itu Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya di sisinya. Ya. Demikian mukmin. Bahkan justru semakin seorang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakinlah banyak musibah-musibah yang dan ujian-ujian yang menimpanya. Demikian gaya Allah di dalam mencintai hambanya. Innallaha ta'ala idza ahabba 'abdan ibtalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila ia mencintai seorang hamba, maka ia timpakan bala, ujian bagi hamba tersebut ya. Malah justru seorang hamba yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, okay, tidak mendapatkan ujian, malah justru kita mencurigai di mana ia berada dalam kondisi sedang diulur oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kekayaan dan kenikmatan yang terus melimpah pada individu-individu yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, dan mereka adalah individu-individu yang celaka. Fir'aun, Qarun, yang Allah Subhanahu wa taala yastadrijuhum, mengistidraj mereka, mengulur mereka dengan nikmat-nikmatnya di dunia, sehingga mereka dengan tujuan agar mereka semakin larut di atas kekeliruannya, sebagaimana Allah mengulur, okay, bagi para orang-orang yang mulai berpaling dari jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman bersamanya, yakni para sahabat. Allah Subhanahu wa taala nuwallihi ma tawalla, ya kan? Kami palingkan ia ke arah ia berpaling. Maknanya apa? Kami ulur ia di atas kesesatannya. Semakin Allah buat yakin orang tersebut, di atas kekeliruannya, semakin sesat dan sesatlah ia. Demikian juga dari sisi musibah. Orang yang beriman hakikatnya justru akan ditimpakan musibah. Ini udah satu nilai dasar bagi seorang mukmin untuk tetap menguatkan hatinya menghadapi musibah-musibah yang dialaminya. Okay? Ini maknanya adalah di mana bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Innallaha ta'ala idza ahabba 'abdan ibtalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, maka Allah timpakan ujian bagi hamba tersebut tuh. Itu udah satu nilai motivasi bagi jiwa seorang yang beriman, ya. Dari situ musibah yang menimpa kita yang kita sebutkan adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi selain itu juga kita berkata alhamdulillah ala kulli hal, ya. Ala kulli hal yani alhamdulillah anyway, gitu. Okay? Either way alhamdulillah juga, mau beruntung mau merugi alhamdulillah ala kulli hal, ya. Sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, man asyaddun nasi bala'an ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berat ujiannya ya Rasulullah? Justru Rasul menjawab, bukanlah orang-orang kafir dan orang-orang yang terjauhkan dari Allah. Lah. Justru Rasul menjawabnya sallallahu alaihi wasallam bahwa yang mendapatkan ujian-ujian paling berat adalah orang-orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul menjawab, al-anbiya, justru para nabi. Tsummal amsal fal amsal, semakin dekat level keimanan seseorang, semakin tinggi, semakin dekat kepada para nabi, semakin ideal amsal, okay? Semakin ideal seorang mukmin, okay? Semakin berat ujian yang ditimpakan atas yang yubtala al-mar'u ala hasab dini. Seseorang itu ditimpa musibah-musibah sesuai dengan kekuatan beragamanya. In kanat fi dinihi raqqah, apabila terlihat salabah, apabila terlihat adanya kekuatan di dalam beragamanya, maka zida fil bala, ditambahkan lagi musibahnya, ujiannya oleh Allah
Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya apabila terlihat di dalam pada agamanya terdapat kelemahan, riqah, enggak kuat agamanya, maka Allah timpakan bala sesuai dengan kekuatan beragamanya ya. Hakikatnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hakikatnya apa yang terjadi padamu Allah Maha tahu, berarti kau mampu menanggungnya. Hakikatnya gitu. Cuman mau apa enggak menanggungnya. Sebagian orang enggak mau menanggungnya, akhirnya bunuh diri. Gitu. Pada hakikatnya itu terjadi padamu, berarti Allah Maha tahu itu sebenarnya baik untukmu, entah menghapuskan dosamu, mengangkat derajatmu, dan itu sebenarnya masih di dalam range kemampuanmu, masih di dalam wilayah kemampuanmu untuk mengatasinya. Buktinya apa? Buktinya terjadi padamu. Itu janji Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Udah janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak ada derita-derita yang berat, yang luar biasa diberikan kepada seorang hamba yang sangat lemah sebagaimana yang digambarkan oleh film-film India. Enggak ada. Atau sinetron-sinetron busuk yang dijual oleh orang-orang India juga, tuh sinetron. Nggih, di kita enggak ada. Nggih, sinetron yang akhirnya berjilid-jilid itu. Nggak ada kayak gitu. Ya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Kemudian juga Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita ketahui bahwasanya bisa jadi Allah menimpakan terus bala ujian kepada seorang hamba. Okay? Bisa jadi seorang hamba terus Allah timpakan ujian pada dirinya hatta yamshiya ala wajhil ard wa laysat alaihi khati'ah. Sehingga bisa jadi nih seseorang dia masih berjalan di atas muka bumi, yakni masih live, masih hidup. Oke? Okay? Tapi udah nggak ada satu catatan dosa pun atasnya. Udah bersih semua dosanya. Karena apa? Karena musibah-musibah yang terus Allah timpakan padanya. Jadi bisa jadi seseorang, dia masih hidup di muka bumi, tapi udah bersih semua catatan dosanya, bisa jadi. Ya? Nas-nas demikian memberikan motivasi bagi seorang muslim untuk menguatkan diri menghadapi ujian-ujian di dalam kehidupannya. Ya? Dan di antara akidah Ahlus Sunnah demikian. Ya. Dan kemudian syahid, alladzi qutila fil ma'rakah. Syahid secara umum ketika disebutkan orang syahid adalah orang yang mati di dalam kondisi peperangan. Awas, peperangannya juga peperangan yang syar'i. Awas, bukan peperangan yang enggak atau bukan mati dalam kondisi menteror manusia. Tuh, bukan. Peperangan yang dipenuhi di situ, terpenuhi di situ syarat-syarat peperangan syar'i. Awas. Oke? Paham nggak? Jangan bilang orang mati dalam kondisi damai, nggak ada peperangan, terus dia bom bunuh diri, terus syahid. Nggak lagi perang apaan? Perang harus dengan pimpinan penguasa yang disepakati. Okay? Kemudian juga emang diumumkan perang dari kedua belah pihak. Okay? Dan syarat-syarat peperangan yang terpenuhi. Nah, orang mati di dalam kondisi itu, maka dia mati syahid secara umum. Oke, nilainya mati syahid. Namun pada hakikatnya menghukumi individu syahid itu juga goib. Awas, nggak boleh kita menghukumi seseorang yang fix dia mati di dalam peperangan. Kalaupun itu perang dan perang itu perang syar'i, seseorang mati di situ, kita nggak boleh bilang dia fulan syahid, nggak boleh. Kecuali ada nas langsung dari Allah atau dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, si fulan syahid. Kenapa? Nilai syahid atau enggaknya mah gaib, Allah yang maha tahu. Kecuali Allah kabarkan melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti misal syuhada Badar, orang-orang yang mati di perang Badar. Nah itu dimutlakan semua syahid. Nggak ada pengecualian, perang Badar. Tapi perang-perang yang lain, kalaupun dia ikut berperang bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka belum tentu syahid. Okay? Banyak hadis yang pernah kita bahas di Riyadhus Shalihin dulu. Okay? Seseorang begitu heroik dia berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian mati syahid. Okay? Dan kemudian juga sahabat-sahabat memujinya karena dia mati di dalam peperangan tersebut dan akhirnya berkata dia syahid. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, loh enggak, justru dia di neraka.
Ya Rasulullah, yang kayak dia di neraka, apalagi kita dong. Kenapa? Mereka melihat zahirnya dia heroik luar biasa di dalam bertarung melawan barisan kaum musyrikin. Ternyata nggak lama ada seorang saksi, ya Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya ia melihat nih orang tersebut berada dalam keadaan luka-luka yang begitu parah dan nggak tahan di atas luka-luka tersebut. Kemudian dia taruh pedangnya, kemudian dia sandarkan tubuhnya di pedang tersebut dan dia membunuh dirinya. Tuh kan, ketahuan. Jadi nggak ada yang tahu syahid apa? Enggak. Kemudian juga Ghulam, bujang, bocah yang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tewas di dalam peperangan dan pada saat itu bahkan dia adalah seorang yang membantu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Posisi mulia kan? Posisi mulia. Nah, orang membicarakan betapa beruntungnya ia mati dalam keadaan menjalankan tugas yang mulia melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasul bilang enggak, justru dia di neraka. Loh, kenapa? Ternyata baru diteliti, oh dia ternyata ngutil selimut atau apa yang dia ambil dari harta rampasan perang yang harusnya disetorkan dan dibagikan secara adil, ini diembat, dipakai ambil sendiri. Ghalla biha. Apa? Harta yang hulul. Nggak bisa kita menghukumi seseorang syahid kalaupun ia mati di atas perang yang syar'i, nggak bisa. Secara umum kita bilang, seseorang yang mati di dalam peperangan syar'i, maka ia mati syahid. Oke? Secara umum, dia mati syahid. Tapi menghukumi individu nggak bisa kecuali ada nas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Utsman syahid, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti akan terjadi. Ya? Maka di antara bid'ah kaum muslimin yang terjadi terutama di era ini adalah pemberian gelar syahid kepada tokoh-tokoh yang mereka agungkan. Nggak bisa seperti apa yang dilakukan kaum ikhwanul muslimin di dalam menggelari pembesar-pembesar mereka, asy-syahid, sang syahid. Nah, sang syahid Hasan al-Banna katanya begitu. Sang syahid, asy-syahid Sayyid Qutb. Wah, nggak boleh. Ini dapat info dari mana dia kalau ini diterima bahwa sebagai dari mana infonya? Jibril turun sama dia bawain info bocoran gaib? Nggak mungkin. Itu bid'ah. Itu bid'ah di antara bid'ah-bid'ah harakiyah, bid'ah-bid'ah orang-orang pergerakan. Ya, nggak boleh. Itu syahid yang berbicara syahid dari sisi perang. Nih lihat penjelasan yang datang dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Oke? Syahid adalah orang yang terbunuh di dalam kondisi peperangan ketika ia memerangi kufar, orang-orang kafir. Ustaz, kalau memerangi mukmin gimana? Memerangi mukmin, memerangi orang yang masih beriman juga. Kalau misalnya kita syar'i, ini muslim ini bughat kepada kaum muslimin dan kesatuan kaum muslimin, dan dia menjalankan tugas dari penguasa kaum muslimin untuk memerangi mereka dan dia mati, maka dia pun termasuk mati syahid di situ. Oke? Kalaupun yang diperanginya bukan kafir. Oke? Yuqatil litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Adapun per individu baru diserahkan kepada niat masing-masing. Apabila ia ikhlas lillahi ta'ala di atas kaidah yang benar, maka ia mati syahid. Gitu. Jadi ada hukum mujmal, ada hukum muayyan. Kepada tiap individu kita nggak bisa bilang dia mati syahid apa enggak. Tapi secara umum kita katakan yang mati dalam kondisi peperangan, maka peperangan maka ia syahid. Dapat difahami ya? Kayak begini, kayak haji adalah hukumnya fard wajib bagi setiap mu'min. Oke? Ada pertanyaan, lah Ustaz kalau yang nggak mampu gimana? Oke? Ya udah berarti nggak wajib kalau buat dia mah. Tetap kita katakan, apakah karena ada orang yang nggak mampu kita katakan haji jadi nggak wajib? Enggak, haji hukumnya wajib. Cuman buat dia jadi nggak wajib. Karena nggak mampu. Tuh. Sama, mati di dalam peperangan. Okay? Seorang muslim mati di dalam peperangan, maka ia syahid.
Ustaz kalau nggak ikhlas gimana? Dah dia mah ya berarti kagak berarti. Ya kan? Tapi hukumnya secara umum mati dalam kondisi peperangan dia mati syahid. Ya. Wa hadza yaghfiru Allahu lahu kulla syai'in illa ad-dain. Nah, orang yang mati dalam kondisi demikian tuh diampuni semua dosanya oleh Allah kecuali hutang. Awas. Hutang karena urusan seorang hamba dengan hamba yang lain tuh. Nanti Ustaz berarti nggak jadi syahid dia kalau hutang? Nggak. Begini, apabila dia niat dia niat memang untuk membayarkan hutang itu, bukan mau melalaikan kewajiban hutang. Dia niat untuk membayarkannya, okay? Maka semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun menjadi pengganjal dan nggak jadi mendapatkan gelar pengampunan totally apabila tercatat memang dia melalaikan kewajibannya di dalam membayar hutang, ya. Lianna ad-daina haqqun lil adami. Kenapa demikian? Dikarenakan hutang adalah hak ya sesama manusia, wa haqqul adami la yasqutu illa bi adaihi lahu au samahihi anhu. Dan hak antar manusia itu tidaklah jatuh kewajibannya kecuali dengan menunaikannya atau dengan diputihkan, dimaafkan. Okay? Amma dzunub allati bainahu wa bainallah. Adapun dosa-dosa lain yang urusannya antara seorang hamba dengan Allah, fa innallaha yaghfiruha. Maka Allah mengampuninya jami'an semua dosa-dosa itu bisyahadah fi sabilillah, dengan kematiannya di atas jalan Allah. Wa hunak syuhada lakin laisu syuhada ma'arakah. Ada juga hukum syahid yang tidak diberikan tapi bukan dalam kondisi syahid peperangan sebagaimana kabarnya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mati dalam kondisi-kondisi tertentu dan dibilang syahid. Dia di jalan Allah syahid. Kalaupun bukan peperangan. Ada. Seperti apa? Al-mayyit bi-ta'un. Tuh, orang yang mati terkena wabah. Fahuwa syahid. Ini yang pernah kita bahas kemana-mana. Ya. Man mata fihi mata syahida. Barang siapa yang mati dalam kondisi tersebut, sabiran muhtasiban, dia bersabar dan kemudian mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dia mati syahid, ya. Wa man qutila duna malihi aw irdi, dan orang yang mati membela hartanya dan membela nama baiknya, membela harga dirinya, itu mati syahid juga. Man qutila duna malihi, yakni dia melawan orang yang mau menyakiti dirinya, keluarganya, merampas hartanya, dia melawannya, mati, maka dia mati syahid. Ya, melawan perampok. Udah? Dia mati dari situ, secara umum mati syahid. Sama kayak peperangan tadi, Ustadz, si fulan tuh bin fulan. Dia mati ngelawan jambret, ngelawan begal. Apakah dia syahid? Oh, nggak bisa kita bilang. Hukum individu. Kenapa? Goib, nggak tahu. Kita bilang secara umum. Maka jawabannya gimana? Semoga syahid. Gitu. Semoga syahid. Kita doakan dia syahid. Ya. Wal mayyit alladhi yusab bihadits mufaji' kal haraq wal gharik syahidun indallah. Juga orang-orang yang mati dari accident, dari kecelakaan. Seperti apa? Kebakaran, tenggelam. Okay? Termasuk kecelakaan. Akhirnya ulama bilang dari hadis-hadis demikian, oke, kecelakaan secara umum. Muslim yang meninggal dari kecelakaan secara umum. Ya. Lahu ajr syahid. Walaysa huwa mithlu syahid al-ma'arakah fil ahkam. Tapi hukumnya tidak seperti orang yang syahid di medan perang. Hukum menyikapinya, menyikapi jenazahnya juga beda. Kalau orang mati di medan perang, itu bajunya jangan diganti. Nanti bajunya dan darahnya ini jadi saksi, dikuburin. Nggak usah dicuci. Okay? Tapi kalau yang matinya misalnya kecelakaan mobil, maka dimandiin, dikafanin, biasa. Hukumnya itu di situ maksudnya, ya. Sama orang yang mati menuntut ilmu, syahid gak? Syahid gak mati menuntut ilmu? Syahid. Rasul bilang man kharaja talabal ilm, barang siapa yang keluar rumah dia menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia fi sabilillah hatta yarji', sampai dia pulang. Berarti kalau dia mati on the way,
Berarti mati fi sabilillah, syahid. Ya, fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Ya. Jadi hukumnya beda. Bal yughassal wa yukaffan wa yusalla alaih. Orang-orang yang mati syahid secara umum demikian, okay, itu seperti biasa, dimandikan, dikafanin dan disolatin. Adapun orang-orang yang mati dari peperangan, la yughassal, maka itu tidak dimandiin, okay, dan tidak juga dikafani, kecuali hanya dengan bajunya itu yang ia terbunuh dalam kondisi tersebut, dan tidak usah disolatin, loh, dan dikubur dengan darah-darahnya itu. Ya, karena apa? Nanti darah dan bajunya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. 68. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam al-muallif rahimahullah berkata, wal imanu bi anna al-atfal idza asabahum syai'un fi darid dunya ya'lamun, dan juga mengimani bahwasanya bayi-bayi apabila mereka mengalami sesuatu di kehidupan duniawi ini, mereka merasa sakit. Bayi-bayi, anak-anak pun merasakan sakit. Wadzalika, nah kenapa kita sebutkan hal ini? Dikarenakan ada pendapat bid'ah, okay, yang dikatakan oleh Bakar ibn Ukhti Abdul Wahid, ya, di mana ia mulai berkata, mengemukakan pendapat bahwasanya la ya'lamun, bayi-bayi itu tidak mengalami rasa sakit. Mengalami sakit, cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati mereka. Merahmati mereka dengan apa? Dengan short term memory. Memori jangka pendek. Okay? Memori jangka pendek. Sehingga mereka lupa seringkali lebih cepat daripada orang dewasa. Ya, bayi ini. Contoh, apa kau ingat rasa susu ibumu? Hah? Kau ingat jin yang main bersamamu ketika kecil? Tampangnya? Karena tiap anak-anak main nama jin. Nama jin tersebut adalah arwah yang bermain dengan anak-anak manusia. Oke? Ingat nggak tampangnya kayak gimana? Lupa kan? Ya? Ini namanya short term memory. Ini bentuk rahmat Allah. Bagi orang dewasa pun ada sisi-sisi short term memory. Kalau enggak apa? Hidup kita nggak pernah bisa tenang dan selalu dipenuhi dendam. Itu fungsi short term memory. Rasa sakit yang akhirnya kita lupakan, rasa sakit hati yang akhirnya kita lupakan, ini short term memory sebenarnya. Nah, pada anak-anak sisi itu ada, tapi bukan berarti mereka sama sekali tidak merasakan, yang seperti dikatakan Bakar bin Abdul Wahid. Ya. Jadi anak-anak waktu disunat dia teriak nangis, cuman tancepin susu, berhenti itu nangisnya. Apakah maknanya nggak ngerasakan sakit? Merasakan sakit, cuman cepet loh. Iya gak? Lebih kuat, anak-anak lebih kuat dari orang dewasa. Ya. Hadhihi masalah dzakaraha bisabab man yaqul. Poin ini ditekankan oleh Al-Imam rahimahullah, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Ditekankan poin ini oleh Al-Imam dikarenakan ada pendapat tersebut, yaitu apa? Di mana bayi-bayi tidak mengalami rasa sakit. Ya, akhirnya ditegaskanlah poin ini untuk membantah pendapat si orang tersebut yang mengatakan. Kenapa? Ini kabar gaib sebenarnya. Kabar gaib tidaklah boleh kau katakan kecuali datang dari wahyu. Ya. Wa hadzal rajul yuqal. Nah, orang tersebut yang berkata demikian dikatakan bahwasanya dia adalah termasuk golongan khawarij. No. Wal khawarij indahum ajab min hadhil aqwal. Enggak aneh lah, khawarij ini adalah pendapat-pendapat dan akidah-akidah yang bahkan lebih ngaco daripada pendapat ini. Awas. Khawarij terdahulu dari sisi akidah umumnya banyaknya condong ke Mu'tazilah.
Khawarij dulu itu begitu. Oke? Mereka condong kepada Mu'tazilah. Khawarij terdahulu. Ya. Dari situ di antara firqah-firqah yang ada sekarang yang yuqaddimun al-aql 'ala nusus, yang dimana mereka mengedepankan akal daripada dogma nas. Ada firqah-firqah sekarang ya, dalam bentuk ormas-ormas yang mungkin fikihnya sama kita dari sisi fikih, tapi akidahnya condong ke Mu'tazilah. Mereka bilang Dajjal nggak ada. Nah, firqah itu ya, dari sisi sangat wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar sampai titik wajibnya seseorang mengingkari penguasanya yang melakukan kemungkaran. Mengingkari penguasanya yang melakukan kemungkaran dalam artian sampai titik memberontak sebagai bentuk kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini ide Khawarij. Ya, itu di antara ide-ide Khawarij. Jadi Khawarij terdahulu dari sisi akidah banyak kecondongannya kepada Mu'tazilah. Ya. Nah, kemudian yang kesini-sini, nah orang-orang yang bergerak-gerak dalam gerakan-gerakan dan kemudian melakukan tindakan-tindakan terorisme dan lain-lain, kadang banyak kecondongan keserupaannya, banyak beberapa poin serupa dengan ahlus sunnah. Akhirnya seringkali buram bagi masyarakat awam atau bagi aparat. Akhirnya kajian-kajian yang memang pada dasarnya mengajarkan sunnah yang benar, itu ditenggarai seperti kajian-kajian yang akan membawakan gerakan-gerakan yang membahayakan kesatuan, keamanan, ketertiban negara tuh. Karena apa? Adanya kesamaan memang beberapa poin, terutama di dalam akidah. Buku yang dipakai kadang sama, tokoh yang disebut oleh mereka kadang sama. Tuh, mereka akan bilang Ibnu Taimiyah juga, mereka akan bilang Muhammad bin Abdul Wahab juga. Tuh kan, serem nggak? Sementara kita pakai buku beliau juga yang sama, rahimahumullah, ya nggak? Buku-buku Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya ketempuhan, tuh. Padahal mah nggak nyambung sama kita mereka, golongan tersebut. Ya. Di antara buku-buku yang akhirnya dicurigai oleh berangkat karena ketidaktahuan. Di antara buku-buku yang dicurigai dan ditenggarai membawa pemikiran terorisme, ini yang mereka simpulkan dari interogasi orang-orang yang ditenggarai ini nih, terkena pemikiran gerakan-gerakan demikian. Buku-buku yang mereka simpulkan dan buku-buku yang menjadi catatan merah mereka harus dihati-hatiin, itu ada di antaranya nama bukunya Fathul Majid. Serem nggak? Loh, Fathul Majid loh. Fathul Majid ini buku ini loh. Kenapa? Memang makanya itulah pentingnya membaca kitab-kitab yang diiringi syarah para ulama. Jangan langsung telan matannya. Nggak siap. Nggak semua orang cukup punya basic keilmuan yang baik untuk langsung bermuamalah dengan matan-matan buku-buku Muhammad bin Abdul Wahab. Kalaupun mungkin terlihat ringan dan singkat, jangan langsung ke situ. Lihat syarah para ulama. Bagaimana menurutmu seseorang yang bacanya cuma terjemahan, lagi semangat-semangatnya beragama, terus dia baca Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, apa yang terjadi? Nggak pakai syarah. Apa yang terjadi? Serem nggak? Ini kan diantara alasan kita kenapa ini Nawaqidul Islam nggak kita upload. Ini kenapa? Takutnya orang dengernya sepotong doang. Dia nggak tahan denger dari A sampai Z kajiannya, Terus dia pergi dengan sebuah kesimpulan yang buntung. Serem nggak? Iya gak? Ingat, kita baca Nawaqidul Islam. Tayyib, awam baca itu. Kita pakai syarah Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili waktu itu kan? Hafizahullah. Kebayang nggak awam baca matan itu? Apa yang terjadi? Lalu pulang ke rumah dia kafirin tetangganya itu bisa-bisa.
Bagus tetangga ya masih. Kafir bapak ibunya, loh. Iya kan? Itulah. Jadi Khawarij terdahulu itu dari sisi akidah punya kecondongan ke arah Mu'tazilah. Oke? Nah, dan kelompok Mu'tazilah dari sisi amar ma'ruf nahi mungkar itu punya keyakinan sebagaimana kaum Khawarij sampai titik wajibnya mengingkari dan menumbangkan penguasa yang terjadi pada mereka kemungkaran. Tuh punya keseragaman di situ. Tadinya. Nah, yang Khawarij modern ini rada-rada mirip seragamnya sama bukunya sama Ahlus Sunnah yang pada dasarnya justru lebih cenderung menyuruh kepada ketaatan kepada penguasa, sabar menghadapi kezaliman dan kekurangan penguasa, dan lebih melihat bahwasanya kekurangan yang ada pada mereka adalah berangkat dari kekurangan yang ada pada masyarakatnya. Kekurangan yang ada pada mereka berangkat dari keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum tersebut, ya kan, muncul pemimpin demikian dari kaum yang emang pantasnya dapat yang kayak gitu. Kita lebih ke sini melihat yang Ahlus Sunnah, ya. Walidzalika fatiflu idza asabahu syai'un yasih wa yabki wa yastanjid. No. Dari situ bayi-bayi apabila mengalami sesuatu, maka kita akan lihat mereka berteriak, nangis, meminta pertolongan, cuman nggak bisa bicara. Jadi cara mereka berbicara minta pertolongan adalah dengan tangisan, lapar nangis, mules atau buang air atau nggak nyaman nangis, kedinginan nangis, atau kegerahan dia nangis. Untuk dia mengungkapkan perasaannya dengan tangisan. Pada dasarnya dan tangisannya ini makin teriak dia makin menguatkan jantungnya ternyata. Makin menguatkan jantung. Nih anak. Jadi bukan mulia bayi yang jarang nangis itu bukan positif sebenarnya. Karena dari sisi anatomi tubuh dan lain-lain, semakin dia menangis semakin menguatkan itu proses penguatan jantung manusia dari kecil itu dengan tangisan itu. Ternyata demikian, Masya Allah. Ya kan? Makanya, Samson katanya. Samson. Itu waktu lahir nggak nangis. Dia ini nggak pernah nangis dari lahir. Saking kuatnya. Lah itu nggak sehat justru. Itu justru nggak sehat. Ya? Cerita-cerita dongeng. Ya. Wa hadza dalil ala annahu yata'allam. Itu adalah bukti bahwasanya bayi mengalami rasa sakit. Hadza syai'un musyahad mahsus. Ini hal yang jelas dapat banyak kita saksikan. Lakin hadzal rajul, tapi emang tuh orang aja nih Bakar bin Abdullah ini, emang tuh orang aja indahu afkar syadzah, dia punya pemikiran yang ngaco. Wa minha hadhil masalah, di antaranya adalah idenya tentang permasalahan ini. Ya. Jadi kita dengarkan azan, kemudian kita lanjutkan ke kajian kitab selanjutnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.